Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhalil. Kali ini kita akan membahas materi kuartil, desil, dan persentil matematika wajib kelas 12. Sebelumnya kita sudah membahas tentang modus dan median. Kita hari ini ke kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Apa sih itu kuartil? Jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, akan didapat 3 pembatas yang disebut dengan kuartil. Jadi kuartil adalah pembatas untuk membuat data menjadi 4 bagian yang sama. Ya, kuartil ada 3, kuartil 1 atau Q1, kuartil 2 atau Q2, dan kuartil 3 atau Q3. Kuartil 1 biasa disebut dengan kuartil bawah, kuartil 3 disebut dengan kuartil atas, dan Q2-nya sering disebut dengan kuartil tengah atau median. Jadi Q2-nya itu adalah median. Apabila median atau Q2 suatu kumpulan data sudah ditemukan, ya, Q2-nya sudah ditemukan, Q1 itu terletak di antara nilai minimum dengan Q2-nya. Sedangkan Q3 itu terletak di antara Q2 dengan nilai maksimumnya. Untuk lebih jelasnya ini, data ini ya. Jadi data itu pada dasarnya paling kiri adalah nilai minimumnya, kemudian paling kanan nilai maksimumnya, yang tengah adalah Q2-nya. Ya, kalau untuk mencari Q1-nya adalah di antara min dan nilai minimumnya dengan Q2, ini ada Q1 kan di antaranya. Dan kemudian kalau mungkin mencari Q3 atau kuartil atasnya adalah di antara Q2 dengan nilai maksimumnya. Ya, jadi nilai kuartil ke I dari suatu data dapat ditentukan dengan rumus. Nah ini mencari rumus kuartil itu ini. QI di mana I-nya 1, 2, 3, nilai data ke QI itu nilai data ke I dikali N ditambah 1/4. Jadi ini jika nilai QI-nya ini bukan bilangan bulat, nilai QI atau Q kuartil itu atau nilai kuartil itu ditentukan menggunakan interpolasi linier seperti berikut ya. Rumusnya interpolasinya adalah QI sama dengan XN ditambah D dikali XN plus 1 min XN ya. Dengan D-nya ini adalah desimalnya. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Tentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dari data 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 4. Nah, kita jawab. Untuk menjawabnya tentu data itu harus kita buat urutan dulu ya, diurutan dulu dari kecil terbesar. Di sini tahu ini kan data ini ada satunya 1, ada 2, kemudian 2-nya ada 2, 3-nya ada 2, dan 4-nya ada 2 ya. Semuanya data ada 8. Nah, maka mencari kuartil satunya atau QI-nya atau Q2-nya dan seterusnya rumusnya ini ya, QI sama dengan 1 dikali N plus 1 dibagi 4, I-nya 1, kemudian N-nya 8 ditambah 1, 9. 9 dikali 1, 4 sama dengan 2,25. Ini jelas bahwa angkanya ini tidak bulat. Karena tidak bulat, maka kita interpolasikan ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini rumus interpolasi adalah QI sama dengan XN ditambah D dikali XN plus 1 dikurang SN. XN maksudnya data ke N ya, data ke N. Dalam kasus ini 2,25 data ke 2 nah, ditambah D. D-nya ini adalah nilai desimal ini 0,25 ini desimalnya ini. Kan ini 2-nya sudah di sini nih. Ini suku keduanya. Maaf ini data keduanya. Kita lihat data keduanya ini 1. Data pertamanya 1, data keduanya 1. Ini 1 juga. D-nya ini 0,25. Ini karena data kedua sudah ke sini, ini 0,25. XN plus 1
Sn plus 1, suku ke N ditambah 1. Suku N-nya tadi adalah suku kedua ditambah 1, berarti suku ketiga. Suku ketiganya berapa? Lihat kita di sini. 1, 1, 2. Jadi suku ketiganya 2 nih. Suku ketiganya 2 dikurang suku ke N tadi. Suku ke N adalah 1. Maka kita dapatkan X kuartil satunya adalah 1 ditambah 0,25 dikali 2 kurang 1, 1 kali 0,25, 0,25. Berarti kuartil satunya adalah itu adalah 1,25 ini ya. Jadi kuartil satunya 1,25. Kemudian kalau kuartil 2-nya berapa? Kita bisa lihat di sini Q2-nya adalah kita lihat data rumusnya ini adalah I ditambah N plus 1. Ininya 2, I-nya 2, kemudian N-nya 8 tambah 1. Jadi 8 tambah 1, 9 kali 2, 18 dibagi 4. 18 bagi 4 sama dengan 4,5. Berarti ini juga tidak bulat. Sehingga ini ada di data keempat, XN-nya keempat. Data keempat berapa? Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4 ini. Data keempat adalah 2 nih ya. Kemudian desimalnya berapa? 0,5. Sedangkan XN plus 1 tadi keempat tambah 1 jadi data kelima. Data kelimanya adalah 3. Nah, 3 dikurang data keempat. Jadi 3 dikurang 21 dikali 0,25. 0,5. Jadi 2 ditambah 0,5 sama dengan 2,5. Demikian juga yang ketiga ya, kuartil ketiga. Jadi kuartil 3 juga bisa dicari dengan cara yang sama. Rumusnya ini Q3-nya ya, rumus ketiga 3 dikali 8 tambah 1, 9 dikali 3, 27. 27 dibagi 4 sama dengan 6,27. Berarti ada pada data 6,75, sorry. 6,75. Ini data ke-6, kita lihat data ke-6-nya berapa di sini. Tuh 2 3 4 5 6 6 itu sama dengan 3. Yang di sini 6 itu 3. Terus kemudian 0,75 ya, 0,75 itu dikali dengan 4 dikurang 1. 4 ini data ke 7-nya ya, dan 3 adalah data ke-6-nya ini. Maka didapatkan 3 ditambah 0,75 sama dengan 3,75. Jadi kuartilnya adalah 3,75. Di kuartil 1, 2, dan 3 itu sudah didapatkan dengan cara ini, cara interpolasi. Berikutnya bagaimana kalau data kelompok ya, kalau data kelompok itu rumusnya sudah ada ya. Nilai kuartil dari data berkelompok berukuran N dirumuskan sebagai berikut. KI ini juga menyesuaikan I-nya adalah bisa 1, 2, atau 3. LI adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. Ya, tepi bawahnya. Jadi ada batas bawah, ada tepi bawah. Ini yang dimaksud tepinya. Ada batasnya, kemudian lebih ke tepi lagi, maka tepi bawah. FKQI ini frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I-nya ya, sebelum kuartil I. Kemudian kalau FQI adalah frekuensi kelas kuartil ke I ya, frekuensinya ini kuartilnya ya. Kemudian P-nya adalah ini, P ini adalah panjang kelas. Jadi kuartil ke I sama dengan LI tepi bawah ditambah 1/4 dari N. 1/4 dari N-nya ini bukan 1/4 ini ya. Ini 1/4 ini I-nya. Ini I/4 kali N. I/4 kali N dikurang FK from frekuensi kumulatif kuartil ke I sebelum kuartil ke I dibagi frekuensi kuartil ke I dikali P. Pada data kelompok, kelas kuartil ke I adalah kelas interval yang memuat nilai data ke I dikali N. Ya. Ini data ke I kali N. Lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Nih, kita perhatikan ini. Ada data dalam tabel distribusi frekuensi. Ada 45 sampai 49 itu ada 2 frekuensinya, 50 sampai 54 ada 3,
Kemudian sampai 70 sampai 74 ada 2. Ini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Nah, tentukan kuartil bawahnya. Ya, tentukan kuartil bawahnya. Karena yang dicari kuartil bawah berarti kan kuartil 1 ya. Jadi kuartil 1 atau KI-nya. Kita tahu bahwa banyaknya data berapa. Ya, kita cari dulu banyaknya data. Banyak data adalah jumlah frekuensi ini. 2 tambah 3 tambah 3 sama dengan 8 tambah 6 14, 14 tambah 4 itu 18, 18 tambah 2 20. Berarti N-nya ada 20. Dicari Q2 atau Q1 atau Q bawah, maka rumusnya adalah ini nanti di sini. Sedangkan nilai ke kita Q1-nya di mana letaknya ya, jadi langkah pertama itu mencari di mana kuartilnya ya. Q1 itu di mana letaknya adalah 1/4 dari 1 kan I-nya 1/4 kali N ya, 1/4 kali N sama dengan 5, berarti data kelima. Q1 atau kuartil 1 itu ada di data kelima. Data kelima di mana kita lihat di sini. Ini kan ini 2. Ini asalnya kan 2 ditambah 3 ini kan jadi 5. Ini 2 tambah 3 di sini 5. 2 tambah 3 5. Jadi ada di sini. Ada jadi kelas kuartil satunya adalah pada 50 sampai 54. Nah, berikutnya data kelima di kelas interval 50 sampai 54. LI ini LI-nya adalah tepi bawah. Yang dimaksud tepi bawah di sini adalah ini kan batas bawahnya 50. Tepi bawahnya dikurang setengah dari satuannya ini. Jadi 50 dikurang setengah sama dengan 49,5. Jadi LI-nya 49,5. Sedangkan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I, sebelum kelas kuartil ke 1 ini ada berapa? Ini kan kelas kuartilnya nih, sebelumnya kan 2 ya. Kemudian frekuensi kumulatif kuartil ke I-nya ini frekuensinya ini frekuensi kelas kuartilnya 3. Sedangkan P panjang kelas ini ya, ini bisa 49 dikurang 5 atau 54 dikurang 50 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian kita masukkan rumusnya. Kuartil ke I adalah tepi bawahnya ini ada berapa? 49,5 ya. 49,5 ditambah 1/4 dari N. 1/4 dari N tadi kita sudah dapat berapa? 1/4 dari N yaitu 5 ya. 5 dikurang frekuensi kumulatif kurang sebelum kelas kuartil ke 1 itu 2. Ini 2. Kemudian per frekuensi kumulatif kelas kuartil ke 1 itu adalah 3. Ini dikali dengan PP-nya panjang kelas. Maka 49,5 ditambah 5 kurang 2 dibagi 3 dikali 5. Maka didapat 5 dikurang 2 ini 3, 3 dibagi 3 1, 1 dikali 5 5. Jadi 49,5 ditambah 5 sama dengan 54,5. Jadi nilai kuartil ke satunya ini bukan nilai kuartil tengah ya. Nilai kuartil ke satunya adalah 54,5. Oke, paham ya, ini ternyata mudah untuk mencari kuartil data kelompok, yaitu ditentukan dahulu di mana letaknya data kuartil ke yang dicari, kemudian dari situ kita cari LI-nya, tapi bawahnya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I, kemudian frekuensi kelas kuartilnya, kemudian panjang kelasnya dimasukkan rumus, dicari dengan pelan-pelan, insya Allah dapat. Oke, berikutnya ini kalau ditanya berapa ini kuartil kedua ya, kuartil kedua bisa dicari sendiri ya, bisa dicari sendiri, dan bahkan sini sudah saya carikan di sini. Ini didapatkan dengan memasukkan rumusnya. Yang pertama yang dilakukan adalah berapa di mana letaknya kelas kuartil keduanya itu. Kedua adalah nilai ke 2/4 kali 20.
2/4 kali 20 berarti 40 dibagi 4 adalah 10, yaitu pada data mana dicari ya. Ini Q1 tadi ya, Q2-nya belum dicari di sini. Nah, sehingga didapatkan nanti adalah 60,1. Demikian juga kalau mencari Q3. Ini untuk kuartil 3. Nah, kuartil untuk data kelompok. Gampang ya ternyata untuk mencari nilai kuartil dari suatu data kelompok. Berikut ini selanjutnya kita membahas desil. Desil itu apa? Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai-nilai data tersebut diurutkan. Kalau tadi kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ya, nilai pembatasnya itu disebut dengan kuartil. Kalau desil nilai pembatasnya disebut dengan desil. Nilai desil itu ke I ya, ke I berarti DI dirumuskan dengan ini. Kalau data tunggalnya kan, DI sama dengan nilai data ke 1/10 atau I/10 kali N ditambah 1 sama data banyaknya data tambah 1 dibagi 10, dimana I-nya tentu pembatasnya kalau menjadi data menjadi 10 yang sama ya, data dibagi menjadi 10 data yang sama, maka pembatasnya kan ada 9 nih, maka I-nya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Tapi hal ini saya akan fokus saja kepada data kelompok. Nah, untuk data kelompok rumus desil ini mirip atau sama dengan kuartil, hanya pembedanya adalah I-nya sampai 9 pada desil ini. Kalau kuartil itu sampai 4. Jadi DI keberapa atau DI-nya itu berapa? Desil dari I berapa? Itu adalah rumusnya ini LI tepi bawah ini ditambah dengan I/10 kali N. Jadi yang pertama nanti dicari adalah I/10 kali N ini dikurangi frekuensi kumulatif sebelum desil ke I yang dicari dibagi frekuensi kelas desil ke I dikali dengan panjangnya kelas atau P. Ini L ini tepi bawah kelas desil ke I, FKI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I, FDI frekuensi kelas desil ke I, kemudian P-nya panjang kelas, N-nya banyaknya data, dan kemudian I-nya adalah 1, 2, 3, sampai 9. Pada data kelompok, kelas desil ke I adalah kelas interval yang memuat nilai data ke I/10 kali N atau N/10-nya itu. Jadi langkah yang pertama untuk menjawab soal itu yang dicari adalah di mana letak kelas desil ke I yang dicari. Supaya lebih jelas, mari kita masuk ke contoh ya. Contoh soal. Diketahui data ini data distribusi frekuensi. Ini ada 11 sampai 15 ada 1, 16 sampai 20 ada 4 dan seterusnya sampai 41 sampai 45 ada 2. Banyaknya data kita lihat ini jumlahnya frekuensi ini ada 5, ada 40. Kemudian letak data yang ditanya adalah data keempat, maaf desil keempat. Tentukan nilai desil keempat data tersebut. Di tempatnya adalah kita cari 4/10 kali N, N-nya 40. Maka 4 dibagi 10 ini ada 4, 4 kali 4, 16. Maka data ke-16 di mana letaknya? Nih, kita cari di sini. Ya. Kita cara mencarinya di sini. Ini 1, ini kan 1 sampai 15 ada 1, 16 sampai 20 ada 4, maka dijumlahkan frekuensinya kita lihat ini FK-nya. 1 tambah 4, 5. Kemudian 20 sampai 25 ini ada 8, maka 5 tambah 8, 16. Ini mungkin di sini enggak, karena di sini masih di sini yang diminta 16, sedangkan ini 13. Maka kemudian kita cari berikutnya. Kelas 26 sampai 30 ada 10. 13 tambah 10 sama dengan 23. Berarti ada di sini 16 itu. Desil keempatnya ada di sini. Maka kita tentukan, kita batasi, kita perhatikan yang di sini. Jadi fokus kita ada di kelas desil keempat di sini. Berarti KL 4-nya itu adalah tepi bawahnya adalah yang ini 25 ini 26 ya, tepi bawahnya batas bawahnya A.
kemudian batas bawah dikurang setengah berarti 25,5. FKDI-nya frekuensi kumulatif desil keempatnya adalah 13. Kan sebelum kelas ini ya, sebelum kelas desil keempat maka 13. Kemudian frekuensi desil keempat berapa? Di sini 10. Panjangnya berapa? Ini 30 dikurang 24 ditambah 1 maka 5. Jadi kita masukkan rumus sama dengan D4 adalah L4 ditambah 4 per 10 kali N dikurang FKDI dibagi FD4 dikali P, maka 25,5 ditambah 16 min 13 per 10 dikali 5 didapat ini kan 25,5. ini setengah 13 dikurang 16 kurang 13 itu 3, sedangkan ini bisa 2 di sini 1, jadi 3 dibagi 2 1,5. Maka hasilnya 25,5 ditambah 1,5 adalah 27,0. Jadi desil keempatnya adalah 27,0 atau 27 saja. Gampang ya ternyata mencari desil untuk data kelompok. Berikutnya itu bisa dicari sendiri desil ke-5, desil ke-6 dan seterusnya sebagai bahan latihan. Oke, berikutnya kita ke presentil. Presentil merupakan nilai-nilai yang membatasi data menjadi 100 bagian yang sama ya setelah diurutkan. Karena presentil itu persen itu adalah 100 menjadi 100 yang sama, maka pembatasnya kan ada 99. Maka ya, I-nya itu ada 1 2 3 4 sampai 99 ya, sampai 99. Nilai data ke I per 10 ditambah N per 1 dan I per 100, I per 100 ditambah N per 1 bukanlah bilangan bulat. Nilai DI atau desil ke I dan nilai PI dan ditentukan menggunakan interpolasi yang sudah dijelaskan pada kuartil tadi. Oke, berikutnya kita ke data kelompok. Kalau data kelompok ini sama ya, rumusnya sama dengan kuartil, sama dengan desil ya. Tapi bawah frekuensi kumulatif sebelum kelas presentil ke I yang dicari, frekuensi kelas presentil ke I, P-nya adalah panjang kelas, banyaknya data, dan I-nya adalah data dari 1 sampai 99. Oke, lebih jelasnya kita lihat ke contoh berikut ini. Contoh, diketahui atau diberikan tabel distribusi frekuensi seperti berikut ini. 30 sampai 45 ada 2 frekuensinya, terus sampai 76 sampai 81 ada 2. Yang dilihat pertama adalah yang ditanya tentukan nilai desil keempat. Ini kok desil keempat, ini yang ditanya adalah ini presentil ya, yang ditanya ini salah, ini bukan desil tapi presentil keempat P45 tadi. P45 nya berapa? Tentu yang ditanya salah. P45 yang dicari adalah nilai data ke-45 per 100 dikali 40. Nilainya ya, nilai data ke 18 ya, 40 dikali 45 dibagi 100 ya, maka didapatkannya adalah 18. Nah, ini 18 dikali dari perhitungan ini, nilai data ke-18 terletak di mana? Kita cari ya. Ini frekuensi kumulatifnya 2, di sini kan 2. Ini ada 2 tambah 4 16. 6 tambah 6 12, 12 tambah 12 24. Sedangkan di sini tadi 18, di sini 18 berarti 18 ada di sini kelasnya. Jadi kelas presentil ke 45 ada di 58 sampai 63 ini ya. Di sini baru kita cari L-nya, tepi bawahnya ini adalah 58 dikurang setengah ya. 58 kurang setengah maka 57,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas presentil ke 45 berarti ini 12 ya. Terus kemudian frekuensi dari kelas
presentil ke-45 ini ada 12 ya, 12 juga ini, sedangkan panjangnya adalah 45. Boleh 45 di sini, 45 dikurang 40 ditambah 1 sama dengan 6, atau 63 dikurang 58 ditambah 1 juga sama dengan 6 ya, 6 ya. Ya. Ini 6 panjangnya. Hingga kita masukkan di rumus ya, P45 sama dengan L ditambah 45/100 kali N dikurang frekuensi kumulatif presentil ke-45 ini sudah ketahuan tadi adalah berapa, 12 ini, kemudian per frekuensi pada kelas interval ke presentil 45 ini ada 12 juga, maka kita kalikan dengan 6, maka 57,5 ditambah ini 18 dikurang 12 ada berapa, ada 6 per 12, 6 per 12 setengah dikali 6, setengah dari 6 adalah 3, maka 57,5 ditambah 3, 60,5. Jadi presentil ke-45 adalah 60,5. Gampang ya ternyata mencari presentil, karena pada dasarnya desil, presentil, kuartil itu rumusnya sama pada data kelompok, hanya membedakan I keberapa, kemudian menentukan kelas intervalnya, menentukan frekuensi kumulatif sebelum kuartil atau sebelum desil atau sebelum presentilnya, dan kemudian kita harus hati-hati mengoperasikannya. Untuk lanjutannya silahkan ini dicoba latihan ya. Latihan ini satu, tentukan kuartil ketiga dari data berikut ini. Kemudian ini tentukan kuartil ke-6 dari data ini, dan kemudian ini tentukan kuartil presentil ke-25 dari data distribusi frekuensi berikut ini. Demikian materi kuartil, desil, dan presentil. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.